Bab 1984. 1 tahun sudah cukup. Hehe, ini benar-benar konyol. Kalau takut ya bilang saja. Bilang saja tidak berani membandingkannya dalam 3 tahun. Aku bisa memberimu 100 tahun, tetapi kamu juga masih tidak berani. Teddy Wei menengadah ke langit dan tertawa. Dia merasakan kenyamanan. Wajah yang hilang di hadapan Eric Kin sepertinya telah pulih saat ini. Aku pikir dirimu salah paham. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan nada tenang, dia mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang yang hadir. Bukannya terlalu sedikit, tapi terlalu lama. Dalam 1 tahun ini, aku akan pergi mencarimu, dan kemudian kita akan bertarung hidup dan mati. Banyak orang menarik napas dalam-dalam karena kaget, tidak bisa mempercayainya. Eric Kin, ucapan yang gila, kepercayaan diri yang kuat. Teddy Wei memberi Eric Kin 3 tahun. Tapi Eric Kin hanya membutuhkan waktu 1 tahun, dan dalam waktu 1 tahun saja. Dengan kata lain, itu bahkan mungkin tidak sampai setahun. Tuan Istana Es juga sedikit terkejut. Dia membujuk Eric Kin untuk bersabar. Orang ini juga berkata dengan baik awalnya, tetapi ternyata waktunya malah dipersingkat. Apakah bocah ini benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu? Raut wajah Teddy Wei juga berubah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Eric Kin begitu arogan. Dia segera mendengus. "Yah, aku akan menunggumu di luar selama setahun. Tetapi jika kamu tidak datang saat itu, aku akan menantang gadis suci sebelum kembali ke sekte." Teddy Wei mencibir. "Kudengar gadis suci juga memiliki sifat yang tidak mengalah. Kamu telah menjadi kura-kura penakut, dan dia pasti akan membantumu. Amarah yang telah aku kumpulkan selama setahun, jika aku bertemu pasangan seimanmu, kamu bisa tebak apa yang akan terjadi." Eric Kin menyipitkan matanya. Implikasi Teddy Wei adalah jika dia menghilang, Teddy Wei akan melawan Vinola Su. Untuk mengancam diri sendiri dengan kehidupan Vinola Su. Eric Kin tersenyum tiba-tiba, senyumnya sangat dingin. Keselamatan Vinola Su adalah batasannya sendiri. Kali ini Teddy Wei mengancamnya dengan Vinola Su. Dia sudah menjadi manusia yang akan mati dalam pikirannya sendiri. Merasakan ledakan niat membunuh yang tiba-tiba dari mata Eric Kin saat ini, bulu-bulu kuduk Teddy Wei berdiri, dan dia tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Tapi dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam dan membuang pikirannya. Bercanda apa? Bahkan jika kamu mengancam Eric Kin dengan orang lain bisa apa? Eric Kin marah, memangnya bisa apa? Bisakah dia tetap menjadi lawannya? Teddy Wei mencibir dan tenang. Jauh di lubuk hatinya, Eric Kin masih bukan lawannya. Pada awal menekan kultivasi, dia sedikit mengabaikan Eric Kin, tetapi setelah meledak dengan seluruh kekuatannya, Eric Kin setelah melepaskan energi kematian ular abu-abu barulah menyebabkan dia terancam nyawanya. Tapi dia juga percaya bahwa energi kematian abu itu pasti bukan milik Eric Kin. Terlebih lagi, dalam pertarungan maut berikutnya, dia tidak akan menggunakan senjata sihir dan hanya menggunakan keterampilan sihirnya. Saat itu, dia masih bisa menghancurkan Eric Kin. Selama setahun, aku akan menunggu kabarmu di Partai Jihuo, tapi ingat untuk bersiap-siap ketika kamu datang. Setelah meninggalkan kata-kata ini dengan dingin, Teddy Wei melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Ketua sekte, Barney Wang, Latinos Zhang dan yang lainnya juga mengikuti. "Eric Kin, kamu terlalu impulsif." Penguasa Istana Es menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nenek Yu juga terlihat khawatir. Eric Kin tiba-tiba berbicara, dan secara terbuka mengatur pertempuran hidup dan mati dalam waktu 1 tahun. Mereka terkejut bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Dari pertarungan hari ini,
kekuatan Teddy Wei masih di atas Eric Kin. Ini bukan untuk membangkitkan ambisi orang lain dan menghancurkan kekuatan sendiri, tetapi ketiganya juga melihat beberapa adegan di mana keduanya bertarung melawan satu sama lain. Dari kekuatan hingga keterampilan sihir kuno yang diwariskan, Teddy Wei masih lebih baik daripada Eric Kin. Bukannya aku impulsif. Eric Kin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Teddy Wei ini menderita kerugian di tanganku dan secara sadar kehilangan harga dirinya. Bahkan jika aku tidak setuju, apakah menurutmu dengan karakternya, dia akan dengan mudah melepaskanku? Jika aku tetap diam, dia pasti akan menjadi lebih buruk dan datang dengan berbagai metode untuk memaksaku melawannya. Saat itu, hasilnya tidak berubah, tetapi malah akan ada orang lain yang akan terpengaruh. Tapi 1 tahun terlalu singkat. Nenek Zen tersenyum kecut. Ini tidak singkat, aku bahkan berpikir itu mungkin tidak memakan waktu 1 tahun. Eric Kin tersenyum tipis. Jika sebelumnya dirinya tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi mendapatkan benih pencerahan, semuanya akan berbeda. Meskipun dia belum berlatih ilmu sihir yang hebat di 8 meridian ini, dia telah mencoba beberapa metode kecil dalam warisan api surgawi dan berlatih dengan berkah dari benih pencerahan. Semuanya lebih cepat daripada sebelumnya. Ditambah dengan perubahan arus waktu dalam ruang memurnikan obat, bukan tidak mungkin untuk mengejar atau bahkan melampaui Teddy Wei dalam 1 tahun. Setelah pertempuran dengan Teddy Wei berakhir, semua orang di Istana Es Arktik juga mundur. Tapi berita tentang pertempuran yang mengagetkan antara Eric Kin dan Teddy Wei dengan cepat menyebar. Hampir 1000 orang di alun-alun, termasuk dari partai Jihuo, menyaksikan pertempuran yang mendebarkan ini. Penguasa Istana Es juga tahu bahwa berita ini tidak dapat diblokir, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Bersambung. Bab 1985. Mengagetkan wilayah utara. Dan Eric Kin awalnya adalah pria di pedalaman wilayah utara, nomor 1 di Liga Pahlawan Es dan Salju, dan Teddy Wei adalah anak misterius dari klan kuno, seorang pria kuat di fase penilaian. Dua orang jenius, pertempuran abadi seperti itu secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Alhasil, berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok wilayah utara seolah memiliki sayap. Bahkan orang-orang yang peduli terhadap mereka diam-diam mengambil gambar slip giok untuk merekam adegan pertempuran saat itu. Meski jaraknya jauh dan gangguan berbagai reiki, sebagian besar detailnya tidak dapat terlihat dengan jelas, namun melalui api energi hitam yang menyelimuti dunia, pemandangan seru saat itu juga bisa dirasakan. Banyak orang yang sudah memahami kekuatan Eric Kin. Liga Pahlawan Es dan Salju berasal dari Paviliun Shanghai, kekuatan besar yang memiliki info, tentu memiliki kredibilitas tinggi. Namun Sekte Agung masih merupakan kata yang sangat asing bagi banyak kultivator. Namun menyaksikan adegan pertempuran, banyak kultivator juga mengingat Teddy Wei dengan baik. Dengan diturunkannya kultivasi ke tingkat ke-7 fase transendensi, itu masih berimbang dengan Eric Kin, dan setelah itu dia menunjukkan seluruh kekuatannya, sehingga seolah mengalahkan Eric Kin. Kekuatan semacam ini datang dari seorang kultivator asing dari sekte tertinggi. Selain menggemparkan hati banyak orang, mereka juga mengetahui kengerian Sekte Agung. Tapi yang paling seru adalah menghitung saat-saat terakhir. Eric Kin membuka mulutnya untuk membuat janji selama setahun. Dalam setahun, Teddy Wei dan Eric Kin akan bertanding lagi. Apalagi kali ini bukan sekedar bertanding biasa, tapi juga sampai hidup dan mati. Lokasinya adalah partai Jihuo. Banyak kultivator memusatkan perhatian mereka pada partai Jihuo. Ini benar-benar Tuan Qin. Di keluarga Xia, kepala rumah dari keluarga Xia dan para veteran, setelah melihat berita itu, semuanya kagum.
Pengurus rumah tangga Li segera sampaikan ke ibuku dan bertanya apakah Tuan Qin memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Dia baik kepada keluarga Siaku. Jika perlu, keluarga Siaku harus membantu. Kepala rumah keluarga Sia melihat sampai habis dan mengerutkan kening sambil berkata, "Baik, kepala rumah." Pengurus rumah tangga Li mengangguk. Sejak Erik Qin mengusir roh jahat di rumah dan mengatur ulang formasi Yin dan Yang, penyakit nona besar tidak pernah terjadi lagi. Hal ini membuat seluruh keluarga Sia sangat berterima kasih kepada Erik Qin. Di kedalaman wilayah utara, di sebuah lembah, aroma obat mujarab di antara rumah-rumah kuno yang tenang. "Adik, aku tahu bahwa dengan bakat adik Qin, cepat atau lambat, aku akan menjadi terkenal di wilayah utara." Bernard Jiang menarik kerohanian dari Slip Giok, dan tidak bisa menahan tawa kegirangan. Eileen Jiang berdiri di samping, tetapi ekspresinya sedikit rumit. Dia dulu sedikit menganggap lemah Erik Qin, dia tidak menyangka dia malah akan terbang ke langit setelah meninggalkan mereka berdua. Kalau dihitung-hitung, kakak laki-lakinya lebih cerdas daripada dia. Hanya saja, aku tidak menyangka pertunjukan pertama adik Qin adalah kultivasinya daripada teknik pemurnian obatnya, yang membuatku sedikit menyesal. Bernard Jiang meletakkan Slip Giok dan bangkit. Setelah menyempurnakan pil dewa yang dibutuhkan kali ini, masa sibuk kali ini akan berakhir. Aku berencana untuk pergi ke istana es Arktik untuk menemukan adik Qin dan melihat apa yang dia butuhkan. Adik, apakah kamu akan pergi? Aku. Panggil aku ketika saatnya tiba. Eileen Jiang berpikir sejenak, dia masih menggigit bibir bawahnya dan setuju. Bahkan, dia juga ingin melihat apakah Erik Qin dari wilayah utara ini benar-benar orang yang pernah mereka temui sebelumnya. Di dalam kota M. Bocah ini, Erik Qin, membuat masalah lagi. Bahkan orang-orang Sekte Agung berani memprovokasi dia. Ini benar-benar dia. Pokoknya aku tidak berani. Kepala rumah keluarga Zeng melihat berita itu dan hampir menyesap teh spiritual, tersenyum pahit. "Kamu adalah kultivator, dan pengecut seperti ini." Jelas, itu adalah kultivator penurunan kedua di tingkat fase penilaian, tetapi malah menyusut di kota kecil dan menjaga keluargamu saja. Kepala paviliun Sang Yue datang dengan jijik, masih di bawah penutup wajah. "Dan juga, aku ingatkan dirimu, jangan semprot di meja aku, atau aku akan mengusirmu." Keduanya berada di kota M, keduanya merupakan kultivator fase penilaian, dan saling mengenal. Kemudian, Erik Qin menghubungi, memberi kedua orang itu lebih banyak kesempatan untuk saling menghubungi, dan hubungan mereka meningkat pesat. Jika ada orang di sini, mereka akan terkejut dengan kata-kata kepala paviliun Sang Yue. Di alam fase penilaian, ada 3 bencana, dan setiap bencana adalah parit besar, yang sangat sulit. Misalnya, si Tua Wu, di masa tuanya, hampir tidak melewati penurunan kedua, dan meninggal. Di sini, meskipun Chandra Wu mengkonsumsi tubuhnya secara berlebihan ketika dia masih muda, dan menyebabkan kerusakan pada dasar daunnya, orang-orang dari Sekte Agung sangat sulit untuk ditembus, yang juga dapat dijelaskan dari sudut lain, kengerian dari penurunan. Tentu saja, begitu kultivator menyeberang, peningkatan kultivasi tidak kurang dari alam yang lebih tinggi. Dan ini tampaknya bukan seperti kepala rumah Zeng yang biasa saja, sangat santai dan ramah, ternyata menyembunyikan basis kultivasi di penurunan kedua, yang cukup untuk mengejutkan para pemimpin sekte dari banyak keluarga terdekat. Tentu saja, ini juga kebenaran yang ditemukan oleh penguasa paviliun Sang Yue dan secara kebetulan di luar tanah ekstrim. Bersambung.